Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, dan rakyat jelata, siap atau tidak siap, semuanya mempunyai jiwa yang akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah masa depan yang paling pasti dan paling dekat di hadapan manusia. Meskipun sudah miliaran orang lahir dan mati, kematian masih menjadi hal yang paling misterius dalam kehidupan manusia. Penjelasan tentang kematian masih banyak menyimpan misteri. Setiap orang yang mati tidak akan pernah kembali untuk menceritakan pengalamannya. Padahal kematian sama pentingnya dengan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Kematian sejak zaman dahulu telah dipahami sebagai keluarnya ruh dari jasad. Dengan keluarnya ruh dari jasad, maka saat itulah berakhirnya kehidupan seseorang. Dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan sains oleh manusia, ruh masih tetap menjadi misteri. Berbagai pertanyaan tentang ruh tidak pernah selesai diperdebatkan. Bahkan tak sedikit yang mengingkari keberadaannya. Juga orang-orang yang divonis mati tapi kemudian hidup lagi. Apakah ruhnya kembali lagi atau apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Keluarnya ruh dari jasad merupakan definisi kematian yang jamak dipahami dari zaman dahulu sampai sekarang. Berbagai agama dan kepercayaan menganut pemahaman ini sampai sekarang. Ajaran Islam tidak menafikan pengertian ini. Bahkan dalam ajaran Islam sendiri ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas ini, yaitu mencabut atau mengeluarkan ruh manusia. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Dalam beberapa hadis sahih juga dijelaskan bagaimana proses keluarnya ruh dari jasad atau yang dikenal juga dengan istilah sakratul maut. Proses ini bisa berbeda antara satu manusia dengan yang lain. Mudah atau sulit sangat tergantung dari amalan semasa hidupnya. Sakaratul maut adalah pintu gerbang manusia menuju kematian. Sakaratul maut adalah peristiwa yang amat menakutkan karena saat sakaratul maut tiba, tak seorang pun dapat membantu dan menolong. Kendati saat kritis itu, istri, suami, sanak saudara, dan handai tolan sedang mengelilingi, manusia akan bergulat sendirian dengan sakaratul maut itu di tengah keramaian orang-orang yang dicintai dan disayangi. Semua hanya dapat menatap dengan pandangan mata yang hampa. Saat itulah manusia akan merasakan langsung apakah ia termasuk orang yang telah mempersiapkan kematian atau bukan. Apakah termasuk orang yang siap menghadapi fase kehidupan berikutnya atau bukan. Sakaratul maut juga dapat dikatakan sebagai ajang pemanasan menjelang kematian. Karena kematian itu sulit, berat, dan amat sakit, maka diperlukan pemanasan. Di samping itu, sebagaimana kehidupan pertama manusia memerlukan proses dan tahapan, maka kematian juga memerlukan proses dan tahapan agar bisa memasuki alam lain bernama alam barzah. Sebuah alam yang jauh lebih besar dan sangat berbeda situasi, kondisi, dan lingkungannya dengan bumi saat kita hidup di dunia. Sakaratul maut adalah sesuatu yang ditakuti manusia. Faktanya, berbagai riset dan upaya telah dilakukan manusia untuk menghindarinya, seperti menciptakan obat-obatan untuk memperpanjang umur atau membuat alat-alat canggih untuk menghindarkan kematian. Hal tersebut digambarkan Allah dalam firman-Nya. Saat datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kematian adalah awal dari fase hidup yang baru. Kematian sejatinya adalah proses berpindahnya ruh dari jasad menuju fase hidup berikutnya. Kematian adalah pintu masuk ke alam berikutnya, pintu masuk menuju alam barzah atau alam kubur yang merupakan pemanasan sebelum hari pembalasan. Manusia memang tidak pernah tahu kapan kematian menjemputnya. Bahkan ketika menyaksikan orang meninggal pun kita tidak tahu persis kapan rohnya diambil oleh malaikat maut. Keluarnya roh atau kematian hanya dapat dikenali dari tanda-tandanya. Tidak ada nafas, detak jantung berhenti, kulit pucat, penurunan suhu tubuh adalah sebagian tanda bahwa kematian telah terjadi. Secara medis, tanda-tanda ini biasanya diamati dengan memeriksa urat nadi yang ada di tangan atau dengan memeriksa detak jantung melalui stetoskop, dan untuk meyakinkan biasanya dokter menunggu setengah jam untuk memastikan tidak ada lagi tanda kehidupan. Meskipun manusia telah mati, tapi sel-sel dalam tubuh tidaklah mati sekaligus, bertahap. Apalagi jika organ tersebut dibekukan dengan cairan khusus yang biasanya akan digunakan untuk transplantasi organ. Tanda-tanda kematian tadi merupakan acuan selama berabad-abad untuk menentukan hidup atau matinya manusia. Dan memang itulah yang terjadi pada ratusan juta manusia yang meninggal setiap tahun. Tetapi dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan teknologi dalam mempertahankan hidup, pada beberapa kasus, tanda kematian tersebut justru dapat dicegah. Artinya, nafas yang berhenti, jantung yang berhenti berdetak, peredaran darah yang berhenti, semuanya dapat diatasi dengan dibantu dengan peralatan yang canggih. Kasus ini biasanya terjadi pada korban kecelakaan di mana batang otak mengalami cedera fatal sehingga tidak berfungsi, dan jika batang otak tidak berfungsi, maka dapat dipastikan organ-organ vital yang lain juga akan mati. Sehingga ditemukanlah definisi baru tentang kematian, yaitu matinya batang otak. Dalam beberapa negara, definisi kematian dengan matinya batang otak telah menjadi undang-undang. Artinya seseorang dapat dikatakan mati apabila batang otak yang sudah mati. Meskipun organ tubuh lainnya masih berfungsi dengan bantuan peralatan canggih, atau sebaliknya, seseorang dikatakan belum mati jika batang otaknya masih berfungsi, meskipun terkadang tanda-tanda kehidupan lain tidak terdeteksi. Pada kasus mati suri atau yang dikenal di dunia kedokteran dengan istilah near death experience, inilah kemungkinan yang terjadi. Pengalaman mati suri seringkali terjadi pada beberapa orang yang sedang sekarat. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat mati suri? Atau mungkinkah itu hanya perubahan-perubahan kimia dalam otak dan organ indera sebelum kematian? Rata-rata mati suri memiliki ciri-ciri umum tertentu, tapi ada juga yang memiliki pola berbeda. Secara umum, orang mati suri biasanya merasakan perasaan ketenangan, kedamaian, penerimaan kematian, emosional, dan kenyamanan fisik. Kemudian melihat cahaya terang dan tidak menyakitkan. Seseorang yang mati suri merasakan pengalaman keluar dari tubuh dan biasanya bisa melihat orang-orang yang berada di sekeliling tubuhnya, merasa memasuki alam atau dimensi lain. Hal ini biasanya tergantung dari keyakinan dan pengalamannya, atau merasa berkomunikasi dengan seseorang di luar sana yang seringkali dianggap penjelmaan dari malaikat atau Tuhan. Secara spiritual, seseorang yang mati suri sebenarnya mengalami dan mengingat hal-hal yang terjadi dengan kesadaran tapi tanpa disertai tubuhnya. Secara medis, proses mati suri sangat kompleks, subjektif, dan emosional. Mekanisme di balik beberapa pengalaman ini adalah cara otak memproses informasi sensorik. Apa yang seseorang lihat di sekelilingnya hanyalah jumlah dari semua informasi sensorik yang diterima otak pada saat tertentu. Jika seseorang membayangkan sesuatu saat inderanya tidak berfungsi dengan baik, maka otak akan menerima informasi yang salah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh obat-obatan atau beberapa bentuk trauma yang menyebabkan otak orang tersebut menutup. Beberapa ahli berteori bahwa gangguan saraf atau kelebihan beban informasi yang dikirim ke korteks visual otak menciptakan gambaran cahaya terang yang berangsur-angsur menjadi lebih besar. Otak dapat menafsirkan hal ini sebagai bergerak di terowongan gelap.
Beberapa ahli berpendapat pada orang mati suri, kemungkinan batang otaknya masih hidup dan aktivitas sel-sel tubuhnya masih ada. Walaupun jantungnya tidak berdetak dan peredaran darahnya berhenti selama mengalami mati suri, tubuh rawan mengalami kerusakan karena otak menafsirkan informasi yang salah. Kombinasi antara efek trauma dan kekurangan oksigen di dalam otak memunculkan pengalaman melayang ke angkasa dan menatap tubuh sendiri. Sensasi damai yang dirasakan dipicu oleh meningkatnya kadar endorfin yang diproduksi oleh otak selama trauma. Aktivitas batang otak dalam kondisi mati suri bisa diamati dengan elektroensefalografi atau EEG. Meski denyut jantung tidak teraba dan nafasnya sudah berhenti, seseorang baru dikatakan benar-benar mati kalau grafik EEG sudah flat atau datar, yang artinya tidak ada aktivitas lagi di batang otak. Barangkali bisa kita katakan pada orang mati suri, rohnya belum sepenuhnya meninggalkan tubuh. Jika hidup manusia ditentukan oleh keberadaan roh, maka roh adalah kehidupan. Tubuh akan hidup jika mempunyai roh. Apabila roh telah dicabut, maka saat itulah kematian. Menurut para ulama, roh adalah zat yang terdiri sendiri. Roh dapat merasakan kesenangan dan siksaan. Roh bukanlah jasad dan roh juga bukan bagian dari jasad. Roh dapat naik, turun, dan keluar dari jasad. Roh tidak menempati bagian tertentu dari jasad, tapi keberadaannya menyebar di seluruh tubuh. Banyak kasus kematian di dunia ini yang tidak teridentifikasi penyebabnya, padahal seluruh organ tubuh berfungsi dengan baik, tidak ada riwayat penyakit, tidak ada kecelakaan, tapi kemudian meninggal. Pertanyaannya, apa yang hilang dari orang yang meninggal tersebut? Yang hilang adalah kehidupan. Dalam bahasa agama disebut ruh. Manusia merasakan kematian ketika ruhnya dicabut dan meninggalkan jasad. Ruh orang yang beriman akan dicabut oleh malaikat maut semudah mengeluarkan air dari teko. Ruh ini kemudian diambil oleh para malaikat dan diletakkan di sebuah kain kafan yang wangi. Dan dari rumah tersebut keluarlah bau harum yang paling wangi di bumi. Ruh ini kemudian naik ke langit dan ketika sampai di hadapan Allah, Allah memerintahkan agar hambanya ini dicatat di Illiyyin, yaitu tempat dicatatnya amalan orang-orang beriman. Kemudian ruh ini dikembalikan ke bumi ke dalam jasad, dan segera setelah itu ia didatangi oleh malaikat. Dan ruh ini menjawab pertanyaan malaikat dengan lancar. Ruh orang baik ini pun ditemani oleh sesosok yang berwajah baik, pakaian indah dan bau yang harum. Inilah penjelmaan dari amal solehnya semasa di dunia. Kuburnya dilapangkan dan hamparan surga menjadi hiburan bagi ruh ini. Sehingga ruh orang beriman ini sangat ingin agar hari kiamat disegerakan sehingga ia bisa segera menuju surga. Adapun ruhnya orang durhaka kepada Allah, maka malaikat mencabut ruhnya dengan penuh amarah. Ruhnya pun keluar dengan susah payah dan kesakitan yang sangat, seperti mencabut kayu berduri dari tumpukan wol. Tersendat dan pasti merusak wol tersebut. Ruh ini juga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ketika dibawa ke langit, langit tertutup untuknya. Ia dikembalikan ke bumi dan amalannya dicatat dalam sijjin, atau tempat dicatatnya amalan orang durhaka. Ketika dikubur, ia juga tidak bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Ruh ini pun ditemani oleh sesosok yang sangat busuk baunya, buruk rupa dan pakaiannya. Sosok ini adalah jelmaan dari amal buruknya semasa hidup di dunia. Hawa panas neraka menjadi siksaannya setiap hari. Kuburannya pun disempitkan sehingga hancur tulang belulangnya. Semakin takutlah ia akan kedatangan hari kiamat, sehingga ia berharap agar kiamat tidak pernah terjadi. Ruh orang yang sudah meninggal juga dapat mendengarkan orang yang masih hidup. Hanya saja ruh ini tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Seperti yang disampaikan hadis Nabi SAW bahwa orang yang sudah meninggal mendengar bunyi sandal keluarganya ketika meninggalkan kuburan. Ruh yang berada di alam barzah ini juga mendapat kemudahan berkat doa yang dilantunkan orang yang masih hidup untuknya. Adapun bertemunya ruh orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup,
maka ini memungkinkan terjadi di alam mimpi, tapi tidak di alam nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsir ayat tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW juga pernah mengalami kejadian ini. Sabit bin Qais, demikian nama sahabat ini. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah, yaitu perang menghadapi nabi palsu Musailamah al-Kadzab yang terjadi di zaman Abu Bakar Asy-Siddiq. Dalam peperangan itu, Sabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Sabit memakai baju besi yang cukup bernilai tinggi, sampai akhirnya lewatlah seseorang yang menemukan jasad Sabit. Orang ini mengambil baju besi Sabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin yang bermimpi dia didatangi Sabit bin Qais dan berpesan kepadanya agar menyampaikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima ketika itu, untuk mengambil baju besinya pada orang yang telah mengambil tadi. Dalam mimpi itu, Sabit juga menyebutkan secara jelas alamat orang tersebut dan ciri-cirinya. Sabit juga menjelaskan detail tempat orang tersebut meletakkan baju besi yang diambilnya dari Sabit. Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Sabit. Sang panglima Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu, dan mereka mendapatkan baju besi tersebut persis di tempat yang diceritakan Sabit dalam mimpinya. Jika roh adalah kehidupan, maka akal adalah yang menentukan setiap keputusan dalam kehidupan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akal adalah sifat yang membuat manusia berbeda dari binatang. Akal yang membuat manusia dapat belajar dan menerima pengetahuan dan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Akal ibarat mata. Mata tidak akan melihat jika tidak ada penerangan. Maka cahaya Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah matahari yang menerangi sehingga akal bisa melihat. Dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, akal akan melihat dengan kebenaran. Jika hanya bermodalkan akal saja, maka manusia akan selalu dilanda kebutaan seumur hidupnya. Selama ini, para ilmuwan barat berasumsi bahwa otaklah yang mengeluarkan perintah dan mengirim informasi ke jantung. Otak yang berada di kepala adalah pusat akal yang menentukan segala fungsi pada tubuh manusia. Tetapi penelitian beberapa tahun belakangan yang dilakukan oleh Institute of Hermet dan organisasi lainnya menyimpulkan hal yang berbeda, bahwa jantung juga memiliki sebuah otak. Otak jantung ini terhubung dengan otak yang ada di kepala, dan ternyata jantung dan otak bekerja dua arah. Jantung dan kepala berkomunikasi melalui sejumlah jalur. Dua organ penting ini terus bertukar informasi penting yang mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Otak jantung. Demikian istilah yang diberikan oleh Dr. John Andre Armour, seorang pakar otak jantung dari University de Montreal, Kanada. Otak jantung ini adalah jaringan yang rumit, terdiri dari beberapa jenis neuron, neurotransmitter, protein, dan sel-sel pendukung, persis seperti yang terdapat dalam otak kepala. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jantung berkomunikasi dengan otak dalam 4 cara. Neurologis, yaitu melalui transmisi impuls saraf. Biokimia, yaitu melalui hormon dan neurotransmitter. Biofisik, yaitu melalui gelombang tekanan dan energi atau melalui interaksi medan elektromagnetik. Kesimpulannya, jantung atau kalbu memiliki kemampuan berpikir layaknya otak. Bahkan sebagian peneliti berpendapat jantunglah sebetulnya yang memberi instruksi kepada otak
jantunglah yang merupakan tempat berpikir, memahami, merasa sedih, dan gembira. Kesimpulan ini diperkuat dengan fakta yang terjadi dalam beberapa kasus transplantasi jantung, di mana si penerima donor mengalami perubahan pada beberapa sifat dan perilaku. Dan setelah dikonfirmasi ke keluarga pendonor, ternyata sifat dan perilaku tersebut persis seperti sifat dan perilaku pendonor semasa hidupnya. Wallahu a'lam. Sahabat soleh beriman, perdebatan tentang ruh dan kematian merupakan hal yang tidak akan ada ujungnya jika hanya mengandalkan akal manusia yang terbatas, maka akan selalu ada kontroversi. Dalam Al-Quran, Allah juga menyampaikan bahwa pengetahuan manusia tentang ruh hanya sedikit sekali. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Tentu ayat di atas bukanlah larangan bagi kita untuk mempelajari ruh, apalagi jika tujuannya untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat soleh beriman, semoga video ini bisa memberi sedikit informasi bagi kita tentang ruh dan kematian, dan semoga kita menjadi orang yang serius merancang dan mempersiapkannya. Amin, amin ya rabbal alamin.